Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 18 Juli. Indonesia baru saja mencapai kesepakatan dengan Amerika terkait skala tarif ekspor yang diturunkan dari 32% menjadi 19%. Namun sebagian warga Indonesia berpendapat bahwa tidak adil kalau ekspor komoditi Indonesia dikenakan pajak sebesar 19%, sedangkan impor komoditi dari Amerika berhak menikmati tarif 0%. Ada manufaktur khawatir bahwa hal ini akan menyebabkan penurunan daya saing produk sehingga mereka berencana melakukan ekspansi ke pasar baru. Komoditi Indonesia yang diekspor ke Amerika dikenakan tarif 19%, lebih rendah dibanding tarif awal 32%. Indonesia harus membuka pasar bagi komoditi Amerika dengan tarif 0%. Indonesia juga berjanji akan membeli sejumlah besar energi dan hasil pertanian, serta 50 pesawat Boeing. Bahkan tambang tembaga Indonesia juga menjadi alat barter kesepakatan ini. Kurang adil lah. Kita ke sana dikenakan 19%, pihak dari sana mintanya 0%. Itu kurang fair juga sih, itu aja. Produsen garmen Indonesia cemas bahwa ketentuan tarif seperti ini akan membuat Indonesia kehilangan daya saing. Pertama, daya saing kita turun ya. Daya saing kita turun, kemungkinan order itu banyak ya sekarang yang ditunda. Yang ketiga, banyak permintaan potongan harga, diskon biasanya. Kita tanggung jawab bersama supaya sama-sama hidup. Pelaku bisnis garmen menyatakan demi bertahan dan menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK yang merugikan perekonomian, mereka akan mencari pasar baru yang skalanya sebanding. Otoritas Indonesia mengungkapkan bahwa negosiasi dengan Amerika kali ini dicapai lewat perjuangan. Namun dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di masa mendatang masih perlu dipantau. Taifun berskala ringan ke-6 tahun ini yang dinamakan Wipa telah terbentuk pukul 2 dini hari tadi. Badan Cuaca Pusat telah mengeluarkan peringatan laut siang tadi. Taifun ini diperkirakan akan melewati Selat Pashu pada hari ini dan bergerak mendekat dengan Taiwan pada esok hari serta mendatangkan hujan lebat di kawasan timur Taiwan. Lingkaran luar Taifun mendekat menyebabkan suhu tinggi di seluruh kawasan, terutama di wilayah utara yang melampaui 36 derajat Celcius. Taifun Wipa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 24 km per jam. Tanggal 18 sore hingga 19 merupakan periode di mana Taifun berjarak terdekat dengan Taiwan. Lingkaran Taifun menyentuh tepi kawasan yang mendapat peringatan laut. Walau masih jauh dari daratan, fenomena pasang surut tahunan perlu diwaspadai. Dataran rendah di wilayah barat perlu mengantisipasi intrusi air laut pada hari Minggu. Angin kencang yang dibawa oleh sirkulasi periferal Taifun juga harus diwaspadai, terutama di pesisir utara Keelung dan semenanjung Hengchun, di mana angin akan terasa lebih kentara. Liburan musim panas merupakan masa puncak untuk bepergian ke luar negeri. Perusahaan Bandara Taoyuan memperkirakan total kapasitas penumpang bulan Juli dan Agustus akan meningkat sebesar 9,5% dibandingkan tahun lalu. Volume penumpang MRT bandara dan jumlah penumpang yang naik MRT untuk keluar masuk bandara juga telah meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mulai tanggal 21, 2 shift tambahan akan dioperasikan pada pagi dan malam hari. Perusahaan Bandara Taoyuan memperkirakan total jumlah penumpang pada bulan Juli dan Agustus akan mencapai 8,53 juta orang, meningkat 9,5% dibandingkan tahun lalu. Penumpang yang naik MRT bandara ke bandara menyumbang 30% dari total jumlah penumpang. Rata-rata jumlah penumpang per hari meningkat dari 25.000 orang pada tahun 2023 menjadi lebih dari 36.000 orang per hari pada Juni tahun ini. 我从美国飞过来嘛，然后我早上4点钟到机场，我还需要等到6点钟才可以搭捷运到台北市区。 MRT Bandara Taoyuan memutuskan menambah satu jadwal layanan dari stasiun A22 Laojiesi di pagi dan malam hari mulai tanggal 21. Kedepannya akan tersedia kereta paling pagi menuju Taipei pada pukul 5:33 dan kereta terakhir akan tiba di bandara pada pukul 12:23 dini hari. Sebagian besar penumpang menyambut baik penambahan 2 jadwal tambahan MRT bandara, yakni kereta pagi dari Chongli menuju Taipei dan kereta malam yang menuju Bandara Taoyuan. Sejak merebaknya pandemi, jumlah penumpang MRT bandara terus meningkat stabil. Kini telah melampaui 126.000 penumpang per hari. Taifun Danas menghancurkan puluhan ribu atap rumah di Tainan. Warga menggunakan terpal untuk menutupi atap mereka saat ini. Namun berhubung rumah yang terimbas terlampau banyak, jumlah tenaga pembantu pun terbatas.
Ada legislator berharap dilonggarkannya undang-undang agar PMA dapat dilibatkan dalam upaya pemulihan pasca bencana. Taifun Danas menghancurkan puluhan ribu atap rumah di Tainan. Jumlah rumah tangga yang terdampak sangat banyak, menyebabkan defisiensi serius pada jumlah tenaga pembantu. Kecelakaan selama proses perbaikan juga kerap terjadi. Seorang pria usia 60 tahun pusing dan jatuh saat memperbaiki atap rumahnya sendiri. Ia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Saat ini masih ada separuh atap rumah di Tainan yang masih belum diperbaiki. Legislator menyatakan ada lebih dari 60.000 PMA di kota Tainan. Ia berharap pemerintah melonggarkan peraturan agar PMA dapat dilibatkan dalam upaya pemulihan pasca bencana. Amerika baru-baru ini mendeportasi 5 imigran gelap yang diilustrasikan sebagai monster bejat ke negara kecil Swaziland di Afrika. Salah satunya adalah seorang kriminal dari Vietnam, sehingga memicu amarah warga Afrika. Para penentang bahkan mengkritik bahwa Amerika memperlakukan Swaziland sebagai tempat pembuangan sampah bagi Donald Trump. Pada tanggal 16, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan di medsos bahwa 5 imigran gelap pelaku kejahatan yang berasal dari Vietnam, Jamaika, Laos, Kuba, dan Yaman telah dideportasi. Mereka dideportasi ke Swaziland, sebuah negara di pedalaman Afrika. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan Afrika. Trump menjelaskan bahwa mereka dideportasi ke negara ketiga karena ditolak oleh negara asalnya. 5 imigran ini melakukan kejahatan serius, termasuk pria Vietnam yang dihukum 20 tahun penjara atas kasus pemerkosaan anak. Pejabat Amerika menyatakan pelaku kejahatan ini ditahan di sel terpisah dan tidak akan menimbulkan ancaman, tapi tetap menimbulkan kekhawatiran keamanan dan dikritik keras oleh kelompok oposisi Swaziland yang menuduh Amerika memperlakukan negaranya sebagai tempat pembuangan bagi orang yang tidak layak tinggal di AS. We condemn that the bringing of hardcore convicts to our country to mix with our young convicts who still have a chance of to be rehabilitated. We can approach the courts, the International Court of Justice, or any other legal institutions to possibly complain. Trump baru-baru ini mengangkat isu pengaktifan kembali penjara federal Alcatraz yang saat ini sedang dievaluasi oleh pemerintah AS. Hal ini dikritik oleh mantan ketua DPR AS. Pakar menyebutkan bahwa sejak ditutup pada tahun 1963, Alcatraz telah dialihkan menjadi museum dan objek wisata. Aktifan kembali penjara ini merupakan sebuah proyek raksasa. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.